CKD atau chronic kidney disease adalah kerusakan ginjal baik secara struktural ataupun fungsional yang terjadi selama lebih dari 3 bulan yang berpengaruh terhadap pada kesehatan. Nah, memenuhi salah satu bisa albuminuria, abnormalitas sedimen urin, kelainan elektrolit, kelainan histologis pada biopsi, kelainan struktural yang ditemukan pada tes pencitraan, contohnya seperti USG atau BNO-IVV. Kemudian ada riwayat transplantasi ginjal dengan laju filtrasi glomerulusnya itu kurang dari 60 mili per menit per luas permukaan tubuh. Nah, secara epidemiologi di mana CKD ini masalah kesehatan global dan merupakan suatu penyakit dengan urutan ke-18 sebagai penyebab kematian di dunia. Prevalensi CKD ini meningkat seiring bertambahnya usia. Nah, di Indonesia sendiri prevalensinya diperkirakan semakin meningkat tapi sedikit yang terdeteksi. Umumnya CKD di Indonesia ini mulai terdeteksi pada stadium CKD yang sudah berat, dan penyebab CKD yang paling sering adalah hipertensi dan DM. Etiologinya itu bisa dibedakan. Yang pertama penyakit primer ginjal, yang kedua sekunder akibat penyakit lain. Kalau penyakit primer ginjal biasanya karena glomerulonefritis, pielonefritis, hipoplasia kongenital, penyakit ginjal polikistik, obstruksi atau ISK. Sedangkan yang sekunder bisa karena DM, hipertensi, dan SLE. Nah, yang di kanan ini dimana penyebab 20 tahun yang lalu ya. Biasanya itu karena glomerulonefritis, tapi sekarang itu yang paling sering diakibatkan karena DM dan hipertensi. Faktor risikonya ada yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Kalau yang tidak bisa diubah seperti usia, semakin tua usianya makin tinggi risikonya terhadap CKD. Kemudian jenis kelamin laki-laki, ras, genetik, dan hilangnya massa ginjal. Ini biasanya karena penyebab yang kongenital. Sedangkan yang bisa dimodifikasi seperti hipertensi, kemudian obesitas, DM, dislipid, merokok, seperti itu. Nah, ini ada klasifikasi berdasarkan nilai GFR menurut MDRD. Nah, ini biasanya kan rumus dari GFR ini macam-macam. Nah, ini salah satunya adalah MDRD. Jadi berdasarkan GFR itu dibagi 5 stadium. Ada 1 sampai 5 di mana semakin terhadap G5 stadium 5 berarti dia semakin berat gitu. Dimana GFR normal itu nilainya kurang lebih 100 sampai 120. Nah, di sini G1 kan laju filtrasi glomerulusnya masih normal. Tapi seperti yang kita tahu bahwa gagal ginjal ini tandanya ada peningkatan ureum dan kreatinin. Nah, ini berdasarkan albumin. Nah, yang tadi klasifikasi 2 tadi itu kita gabung sehingga terbentuk cross table seperti ini. Ini tujuannya untuk menentukan penata laksanaan dan prognosis. Jadi semakin tinggi nilainya, contohnya G5 dengan A3, berarti kan 4, dia berarti sangat tinggi, faktor prognosisnya juga semakin buruk gitu. Nah, ini patofisiologi dari gagal ginjal kronis atau CKD ini disebabkan karena penyakit yang mendasarinya. Contohnya di sini karena hipertensi ya yang paling sering. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hipertensi itu kan adalah peningkatan tekanan darah terhadap dinding pembuluh darah. Dalam hal ini pembuluh darah yang menuju ginjal. Nah, kalau misalkan hipertensi berarti otomatis pembuluh darah atau vaskular yang menuju ginjal kan berkurang diameternya. Diameternya itu berkurang akibat dari penebalan sel tunika intima. Kalau aliran darah yang sedikit mengalir ke ginjal, maka nanti kan akan terjadi iskemik ginjal. Hal itu seperti yang kita tahu bahwa ginjal mengeluarkan salah satu hormon, yaitu adanya renin. Nah, si renin ini nanti bisa mengaktifasi sistem RAS, di mana efeknya itu kan nanti bisa meningkatkan tekanan darah. Walaupun seperti itu, tetap aliran yang menuju ke ginjal dikit, walaupun awalnya itu kan bisa mengkompensasi, tapi lama-lama tetap aja dikit tuh yang ke ginjal, akhirnya menyebabkan nekrosis pada sel ginjal
dan hal itu menyebabkan terbentuknya sklerosis di ginjal. Nanti nefron-nefronnya itu bakal mati, banyak yang mati, akhirnya GFR-nya turun. Nah, kalau yang DM juga kurang lebih sama, tapi pada orang DM ini kan akibat hiperglikemi. Nah, hiperglikemi ini kan berarti kadar gula darah tinggi di tubuh. Nah, ini hiperglikemi pada orang yang CKD ini bisa membentuk suatu ROS dan AGE atau Advanced Glycosylation End Product itu kalau nggak salah ya. Nah, si ROS sama AGE ini nanti bisa memicu stres oksidatif nefron. Hal itu bisa efeknya meningkatkan permeabilitas glomerulus. Akhirnya si protein yang harusnya ada tetap di tubuh kita, di tubuh, malah nanti lolos menuju ke saringan si glomerularnya itu nggak bisa nyaring, jadi lolos dan terjadi proteinuri keluar sama urin. Selain itu juga nanti bisa aktivasi dari RAS, tekanan darah yang meningkat tadi bisa menyebabkan kerusakan ginjal lebih parah. Nah, si ROS sama AGE ini juga nanti bisa menstimulasi faktor-faktor pertumbuhan seperti VEGF, TGF-beta, dan PDGF, dan itu bisa memicu fibrosis ginjal. Akhirnya GFR-nya turun. Nah, ada beberapa gejala yang bisa dirasakan oleh CKD, tapi biasanya gejala ini mulai muncul setelah stadium 4 atau 5 gitu. Nah, biasanya orangnya bisa ada bengkak. Bengkak ini akibat dari si GFR yang turun tadi, sehingga natrium yang harusnya keluar ini terretensi. Kemudian juga tadi kan proteinnya pada lolos-lolos tuh. Seperti yang kita tahu bahwa protein dalam hal ini adalah albumin, fungsinya itu kan untuk menjaga tekanan onkotik, supaya cairannya itu tetap ada di intravaskular. Tapi karena si albuminnya juga keluar, berarti tekanan onkotiknya turun, sehingga cairan yang harusnya ada di dalam darah jadi ekstravasasi, keluar ekstravaskular. Akhirnya ada pitting udem, biasanya di ekstremitas bawah. Nah, pada pemeriksaan fisik kita bisa menemukan adanya udem. Kemudian juga bisa ada sesak. Ini akibat akumulasi cairan. Kan terjadi retensi natrium dan juga cairan. Akibatnya apa? Kalau misalkan pertukaran oksigen dan CO2-nya itu jadi nggak maksimal, karena tadi adanya akumulasi cairan terutama di paru-paru, jadi bisa ada udem paru. Pada pemeriksaan fisik kita bisa menemukan adanya ronki. Lalu juga ada gejala anemia yang paling sering tuh akibat dari defisiensi eritropoietin. Selain renin, ginjal juga bisa melepaskan eritropoietin, di mana eritropoietin ini sebagai untuk supaya si eritrositnya itu lebih matur gitu, untuk stimulator eritropoiesis yang utama. Jadi bisa ada anemia, nanti konjungtivanya bisa pucat. Lalu bisa ada penurunan berat badan akibat gangguan katabolisme dari protein. Lalu juga ada berdebar. Nah, berdebar ini akibat dari hiperkalemia, dimana normalnya kan kalium itu dia untuk kontraksi, kalau misalkan kontraksi otot. Nah, kalau misalkan berlebih, akhirnya berlebih jadi aritmia gitu. Lalu juga hiperfosfatemia, ini akibat dari retensi fosfat dan berhubungan juga dengan kadar hormon paratiroid. Kemudian kadar vitamin D-nya yang rendah, ini akibat dari si ginjalnya yang rusak, karena ginjal itu juga untuk aktivasi vitamin D, seperti itu. Hiperfosfatemia ini akibat dari umpan balik negatif, kalsitriolnya rendah, nanti aktivasi si hormon paratiroid yang tinggi, akhirnya kalsiumnya itu diambilnya dari tulang gitu. Karena kan tadi vitamin D nggak aktif, nggak ada kalsium, asupan kalsiumnya nggak ada, akhirnya kalsiumnya diambil lah dari tulang. Kemudian juga nanti uremia. Nah, uremia ini kan harusnya urea itu dikeluarin tuh dari dalam tubuh, tapi karena si ginjalnya rusak,
makanya ureumnya tinggi di tubuh. Uremia nanti bisa mengganggu adesi dari trombosit, akhirnya orangnya mudah cenderung berdarah. Adesi itu maksudnya koagulasi, jadi bikin bekuan darah gitu kan. Normalnya harus ada bekuan darah kalau ada luka. Nah ini sulit untuk terbentuknya bekuan darah, makanya mudah berdarah. Kemudian juga kalau ke jantung bisa uremic perikarditis, jadi bisa ada nyeri dada, lalu malaise. Kalau misalkan ke sistem syaraf pusat, nanti bisa menyebabkan uremic encephalopathy dengan gejalanya ada nyeri kepala, bingung, koma. Lalu ke kulit nanti bisa ada pruritus dan hiperpigmentasi. Ada juga uremic frost, jadi ada warna si kulitnya udah kering, terus ada putih-putih gitu. Nah itu akibat dari si ureumnya nanti melalui kelenjar keringat. Nah ini kurang lebih sama. Gejala klinisnya juga kurang lebih sama ya seperti yang tadi patofisiologinya. Nah untuk pemeriksaan penunjang biasanya di darah lengkap bisa ditemukan anemia defisiensi EPO. Sebetulnya tidak menutup kemungkinan bahwa anemia defisiensi besi pun bisa terjadi pada CKD. Makanya sebelum kita cek, sebelum kita memastikan anemia defisiensi EPO, kita juga harus aware atau lihat juga apakah ada anemia defisiensi Fe atau enggak, dan bisa juga ada dua-duanya. Nah fungsi ginjal dimana ureum kreatininnya meningkat, elektrolit bisa didapatkan adanya hiperkalemia, hipokalsemia, hiperfosfatemia, dan hipermagnesemia. Lalu juga cek kadar gula darah dan profil lipid. Kemudian AGD ini bisa ada gambaran asidosis metabolik akibat dari pH-nya yang turun dan bikarbonatnya turun. Jangan lupa cek urin, kemudian tes pencitraan ini untuk diagnosa. Diagnosa juga kalau misalkan dari lab tidak terbukti, lihat apakah ada batu. Kemudian pada USG ginjal, lama-lama sih ginjal itu kan kalau fungsinya turun berarti dia akan mengkerut, mengecil dua-duanya. Nah bagaimana tata laksananya? Biasanya kalau udah CKD kan udah irreversible, maka dari itu kita bisa melakukan pencegahan perburukan. Tentunya bisa dari diet tinggi kalori, rendah protein, dan juga rendah garam, karena tadi kan terjadi retensi dari natrium. Nah asupan proteinnya kita batasi kalau misalkan laju filtrat glomerulusnya kurang dari 30 ml per menit per luas permukaan tubuh. Asupan protein yang dianjurkan 0,8 gram per kilogram berat badan per hari, sedangkan kalori 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kalau terjadi hiperfosfatemia, kita batasi asupannya, garam pun sama. Nah di sini untuk hipertensinya, jika disertai dengan DM, maka kita pilihannya adalah ACE inhibitor atau ARB gitu. Tapi kalau nggak ada DM, kita pun bisa memberikan golongan tiazid. Untuk keseimbangan cairan dan elektrolit, kita batasi tadi ya natriumnya untuk mengendalikan hipertensi dan juga UDEM. Untuk pembatasan hiperkalemia, kita batasi jumlah kalium. Untuk yang DM, maka kita kendalikan gula darahnya. Untuk obat-obatannya tergantung, ini sesuai dengan indikasi pada CKD. Biasanya untuk stadium yang awal-awal 1-3 ini bisa menggunakan metformin. Nah kalau yang saya baca itu kalau udah stadium akhir biasanya menggunakan insulin atau linagliptin gitu. Lalu tata laksana aneminya, kalau misalkan betul karena EPO, tapi syaratnya di mana kita status Fe-nya itu harus normal gitu. Nah ini kita bisa berikan EPO. EPO ini bukan transfusinya, bilangnya itu kita kasih suntikan subkutan di sini. Dimana EPO ini kita diharapkan target
Hb-nya 10 sampai 12 gram. Nah, ada dua fase yang koreksi sama fase pemeliharaan. Fase koreksi ini dosisnya dimulai dari 2000 sampai 4000 IU subkutan yang diulang 2 sampai 3 kali seminggu selama 4 minggu. Nah, kalau misalkan pada saat koreksi nggak tercapai nih nilai Hb-nya, maka kita bisa naikkan dosisnya sampai 50%. Kalau udah tercapai, maka kita bisa turunkan perlahan 25% gitu. Nah, untuk fase pemeliharaan, ini kita bisa kasih dosis 1 sampai 2 kali 2000 IU per minggu. Nah, ini untuk yang obat DM tadi ya. Ini biasanya bisa dikasih insulin. Lalu juga linagliptin, atau yang di bawah nih. Gitu. Nah, kalau misalkan sudah end stage, biasanya bisa ada indikasi terapi pengganti ginjal. Bisa ada hemodialisis, kemudian juga ini dialisis peritoneal, dan bahkan bisa transplantasi ginjal. Nah, indikasi dari hemodialisis itu ada A, I, U, E, O, ingat aja itu. A-nya adanya kelainan dari ini asidosis, dimana metabolik asidosis ya kurang dari 7,1 pH-nya. Lalu adanya gangguan dari elektrolit, ada intoksikasi, bisa intoksikasi metanol, etilen glikol, litium, kemudian ada overload cairan, dan ada uremia. Nah, untuk terapi pengganti ginjal pada dialisis peritoneal seperti ini indikasinya. Untuk komplikasi CKD tadi bisa ada gangguan dari elektrolit, kemudian anemia juga tadi ya. Nah, ini ya prognosisnya.